Garuda Pancasila adalah lambang negara kita Indonesia. Lalu, apakah burung yang menginspirasi dengan adanya burung Garuda ini? Apakah memang benar ada di dunia nyata? Let's check it out. Sahabat, lambang burung Garuda adalah lambang yang sakral bagi kita sebagai orang Indonesia. Nah, Garuda dipilih karena burung ini melambangkan kekuatan. Lalu, apakah burung Garuda ini benar-benar ada di alam nyata? Ya, burung Garuda ini memang dikaitkan dengan spesies burung elang yang pastinya asli Indonesia, yang keberadaannya hampir punah, yaitu elang Jawa. Elang Jawa adalah burung yang habitatnya endemik berada di Pulau Jawa saja, khususnya di hutan-hutan primer. Kalau kita amati dengan saksama, penampakan elang Jawa ini cukup unik karena memiliki jambul. Kalau kita berbicara mengenai jambul, ada juga spesies elang lain yang juga memiliki jambul. Elang ini masih berkerabat dekat dengan elang Jawa yang dinamakan sebagai elang brontok. Kalau kedua jenis burung ini disandingkan, maka akan terlihat mirip. Lalu bagaimana bisa burung ini dikaitkan dengan lambang negara? Nah, tentunya bukan tanpa sebab. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Insinyur Soekarno membutuhkan lambang negara. Sehingga waktu itu pemerintah membuat sayembara lambang negara. Dari hasil sayembara tersebut, yang terpilih adalah rancangan milik Sultan Hamid II dengan bentuk burung Garuda. Namun rancangan ini terus mengalami proses perbaikan dan revisi, hingga akhirnya Bung Karno memberi masukan dengan menambahkan jambul pada kepala Garuda tersebut. Hal ini dilakukan untuk membedakan dengan lambang negara Amerika, yaitu Bald Eagle atau elang botak. Setelah diamati, memang lambang negara Indonesia ini mirip dengan elang Jawa, sehingga elang Jawa dianggap sebagai simbol lambang negara Indonesia. Seperti bangsa elang lainnya, elang Jawa ini sangat mahir mencari mangsa. Mangsanya biasanya terdiri atas monyet, musang, tikus, atau bajing. Ia akan mengawasi mangsa dari ketinggian sebelum akhirnya ia menukik dan menyergapnya. Elang Jawa adalah satwa yang cukup pintar. Selain pintar, ia juga mempunyai ketajaman penglihatan yang mengagumkan. Penglihatan elang ini 8 kali lebih tajam dari penglihatan manusia. Elang Jawa lebih suka tinggal di dekat hutan primer untuk bersarang dan mendapatkan makanan, dan jauh dari habitat manusia. Bahkan ketika ia merasa ada manusia yang mendekat, ia memilih untuk menjauh. Burung elang Jawa ini menyukai bertengger di pohon-pohon yang tinggi di dalam hutan. Dan ia juga menempatkan sarang di pohon-pohon yang tinggi. Sarangnya biasanya berupa tumpukan ranting-ranting yang berdaun yang disusun dengan rapi. Telurnya berjumlah hanya 1 butir dan dierami selama kurang lebih 47 hari. Elang Jawa adalah binatang yang bersifat monogami. Artinya ia hanya punya 1 pasangan selama seumur hidupnya. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, jumlah elang Jawa semakin berkurang dan berkisar antara 600 hingga 1000 ekor. Populasi ini sangat rentan parah, seiring dengan kerusakan habitat yang begitu masif, serta tentu saja perburuan liar di mana-mana yang tidak bisa dihindarkan. Karena burung elang Jawa ini termasuk burung yang sangat langka, maka ada kebanggaan tersendiri bagi siapa yang memelihara elang Jawa ini. Hal ini menyebabkan harga elang Jawa semakin melambung dan selalu menjadi buruan. Perdagangan elang Jawa pun juga semakin masif, baik secara online terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Melihat kenyataan di lapangan tersebut, maka pemerintah Indonesia secara gencar melakukan konservasi untuk melindungi burung ini dari kepunahan. Apakah upaya ini membuahkan hasil? Tentu tidak semudah itu ya Ferguson. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan di tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan populasi elang Jawa dibandingkan dengan tahun 2009. Memang naik,
Kenaikan populasi ini diterbitkan di Journal of Raptor Research pada bulan November 2023. Laporan itu menyebutkan spesies ini mengalami kenaikan populasi dari sebelumnya 325 pasangan siap kawin menjadi 511 pasangan. Namun publikasi ini juga menyebutkan bahwa sekitar 70% habitat elang Jawa berada di kawasan lindung di Pulau Jawa dan Bali, dan sisanya berada di luar kawasan hutan, bahkan dekat dengan lahan-lahan pertanian, yang artinya masih dekat dengan habitat manusia dan posisinya pasti terancam. Hingga pada saat ini, konservasi dan upaya pelestarian elang Jawa terus dilakukan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, sekitar 30 ekor elang Jawa telah dilepas liarkan, dengan harapan elang-elang ini akan kembali ke alam bebas dan berkembang biak di habitat aslinya. Elang Jawa yang dilepas liarkan biasanya sudah dipasangkan GPS transmitter di punggungnya. GPS itu akan bekerja real time sehingga diketahui di mana keberadaannya. Hal ini dilakukan kepada sepasang elang yang sudah dilepas liarkan yang bernama Jelita dan Parama. Kedua elang ini dilepas liarkan di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Saking langkanya burung elang Jawa ini, peristiwa mengharukan terjadi kepada seorang petugas konservasi yang sampai menitikkan air mata ketika mengetahui telur elang Jawa ini menetas di pusat suaka elang Jawa di Bogor. Dan mereka terharu karena elang Jawa ini adalah satwa yang terancam punah dan ternyata bisa berkembang biak. Keberhasilan ini tentu sesuatu yang sangat mengharukan, karena hal ini bukanlah kerja yang mudah. Satu ekor elang Jawa saja sudah sangat berarti, dan hal itu tentu membuat para petugas ini terharu. Artinya, usaha mereka untuk mengembalikan populasi elang Jawa mulai membuahkan hasil dan tidak berakhir sia-sia. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena mengingat elang Jawa adalah maskot satwa langka Indonesia. Tentu keberadaannya patut dilindungi. Sebab kalau kita tidak melindunginya, maka ketidakseimbangan ekosistem tentu akan berdampak pada manusia cepat atau lambat. Hari ini mungkin elang Jawa mulai bertambah populasinya, tetapi kita tidak tahu di masa yang akan datang. Tentu ini adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan populasi elang Jawa ini. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai elang Jawa yang selama ini diidentikan dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya masukan, silakan berkomen di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching. See you in the next video. Salam dan bye-bye.